Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Frizal 2018-11093 dari kelas operasi sistem tenaga listrik kelas C. Di sini akan menjelaskan sedikit mengenai pelaksanaan dan pengendalian operasi sistem tenaga listrik. Langsung saja, di operasi sistem tenaga listrik ini mempunyai tujuan, yaitu supaya energi listrik yang dihasilkan harus ekonomis, bermutu, dan aman. Tuntutan mutu listrik yang baik sangat disadari oleh para pengelola operasi sistem. Mutu ditentukan oleh tegangan dan frekuensi, sedangkan security ditujukan untuk pembangkit dan jaringan yang ditentukan oleh daya pengoperasian untuk menghadapi gangguan. Keekonomian meliputi biaya investasi, sistem kendali, dan biaya operasi. Untuk pelaksanaan operasi sistem tenaga listriknya, dalam pelaksanaan operasi sistem tenaga listrik, energi listrik yang diproduksi harus sama dengan energi listrik yang dikonsumsi. Hal ini disebabkan karena energi listrik tidak dapat disimpan. Kesamaan ini dapat dilihat melalui frekuensi dan tegangan. Artinya, bila energi listrik yang diproduksi lebih kecil dari energi listrik yang dikonsumsi, maka frekuensi dan tegangan bakalan turun. Sebaliknya, bila energi listrik yang diproduksi lebih besar dari energi listrik yang dikonsumsi, akibatnya frekuensi dan tegangannya akan naik. Yang pertama, pengaturan frekuensi. Pengaturan frekuensi adalah pengaturan pasokan daya nyata dari pembangkit frekuensi. Itu diatur supaya berada pada kisaran yang ditentukan. Berarti, pengatur frekuensi dilakukan dengan mengatur keluaran daya nyata unit pembangkit agar selalu sesuai dengan kebutuhan bebannya. Yang kedua, ada pengaturan tegangan. Pada sistem yang cukup besar, seperti contohnya sistem Jawa Bali, pengaturan tegangannya cukup sulit. Hal ini disebabkan beban yang bermacam-macam jenisnya, pembangkit yang tersebar, dan daya reaktif yang berubah-ubah karena beban berubah. Yang ketiga ada sistem security. Sistem security dapat diartikan sebagai kondisi yang bebas dari bahaya atau risiko, sehingga diperoleh suatu jaminan keamanan. Hal ini sesuai dengan keinginan konsumen, yaitu kontinuitas penyaluran daya atau pelayanan dapat berjalan dengan baik tanpa mengalami gangguan. Yang keempat ada gangguan. Gangguan dapat disebabkan dari dalam sistem ataupun dari luar, dan akan selalu ada serta merupakan hubungan timbal balik antara sistem dan lingkungannya. Sangat sulit untuk dapat diketahui kapan dan di mana lokasi gangguan akan terjadi, dan adanya ketidaktentuan di dalam pengendalian operasi sistem tenaga listrik. Untuk contoh-contoh dari gangguan, yang pertama adalah sambaran petir. Itu adalah contoh gangguan dari luar, menyebabkan kawat netralnya putus dan selanjutnya terjadi hubung singkat dengan kawat pasa lainnya. Dan hubung singkat adalah salah satu kawat pasa saluran udara tegangan tinggi dengan tanah. Yang ketiga ada kehilangan pembangkit, maka frekuensi akan turun cukup dalam sehingga menyebabkan gangguan menjadi semakin luas. Dan yang terakhir ada dinamik sistem tidak stabil, menyebabkan terjadinya gangguan yang unik berupa krisis keutuhan sistem untuk tetap dalam keadaan selaras. Masih banyak gangguan-gangguan yang ada maupun dari dalam ataupun luar. Di sini saya menyebutkan hanya 4 saja. Selanjutnya ada persiapan-persiapan sebelum pelaksanaan operasi. Operasi sistem tenaga listrik berlangsung selama 24 jam sehari, sehingga perlu ada operator sistem tenaga listrik yang dalam bahasa Inggris disebut dispatcher, yang bekerja secara bergiliran. 24 jam sehari, biasanya ada 3 regu dalam 24 jam. Setiap regu yang akan menggantikan regu sebelumnya haruslah mengadakan persiapan-persiapan sebelum melakukan tugasnya, yaitu melaksanakan rencana operasi harian dalam real time. Persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan tugasnya adalah yang pertama, mempelajari rencana operasi harian, baik yang menyangkut rencana pembangkit maupun yang menyangkut rencana penyaluran. Yang kedua, mempelajari penyimpanan yang terjadi terhadap rencana operasi harian, terutama yang menyangkut gangguan yang terjadi dalam sistem. Yang ketiga, mempelajari pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan dalam sistem, khususnya yang memerlukan manuver jaringan. Apabila ada perubahan jaringan, maka hal ini memerlukan perhatian khusus agar jangan sampai timbul kesulitan dalam operasi disebabkan ada hal-hal yang dilupakan. Dan yang terakhir ada pengecekan kesiapan fasilitas untuk operasi seperti alat-alat telekomunikasi, telemetering, dan telekontrol. Sehingga dispatcher yang akan melakukan tugasnya mengetahui kondisi fasilitas tersebut yang sangat diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, pada proses pelaksanaan operasi, setelah melakukan persiapan yang sudah disebutkan di atas, maka kemudian dispatcher melakukan tugasnya, itu seperti yang tercantum dalam rencana operasi harian. Jika ada penyimpanan yang terjadi terhadap rencana operasi harian, misalnya beban yang sesungguhnya terjadi melebihi yang diperkirakan dalam rencana, maka dispatcher harus mengatasinya dalam real time.
Begitu pula apabila terjadi gangguan, maka dispatcher juga harus mengatasinya dalam real time. Pelaksanaan dari apa yang tercantum dalam rencana operasi harian dilakukan oleh dispatcher dengan jalan memerintahkan alokasi pembebanan unit pembangkit kepada dispatcher area hierarki kedua oleh dispatcher pusat pengatur beban yang biasanya disingkat sebagai dispatcher P2B hierarki ke-1. Sedangkan perintah pembebanannya kepada pusat listrik yang bersangkutan dilakukan oleh dispatcher area. Ini ada gambaran dari penempatan area dispatchernya yang P2B atau gandul yang dibawahi ada 4 divisi, area 1, area 3, area 4, dan area 5. Selanjutnya adalah pengendalian operasi. Rencana operasi yang telah disusun walaupun telah disesuaikan atau dikoreksi dengan memperhatikan situasi sistem yang mutakhir seperti diuraikan dalam pasal 7 ayat 1 dalam pelaksanaannya dalam operasi real time pasti masih menemui perbedaan dengan kenyataan sesungguhnya dalam sistem. Untuk mengatasi perbedaan ini, maka perlu dilakukan langkah pengendalian operasi sistem tenaga listrik. Penyimpanan ini pada umumnya adalah yang pertama, beban yang sesungguhnya terjadi dalam sistem tidak sama dengan yang diperkirakan dalam rencana operasi harian. Bisa lebih kecil ataupun bisa lebih besar. Apabila lebih kecil, maka dapat dilakukan penghematan atau pengurangan pembangkitan dibandingkan terhadap yang direncanakan. Sebaliknya, jika beban yang terjadi lebih besar, maka perlu ada penambahan pembangkit yang diinginkan terhadap yang direncanakan. Untuk ini perlu digunakan cadangan pembangkit, baik di cadangan berputar dan kalau perlu cadangan pada proses dinginnya. Yang kedua, unit pembangkit yang diperhitungkan siap operasi dalam sistem rencana operasi harian ternyata mengalami gangguan atau kerusakan sehingga tidak dapat beroperasi. Dalam keadaan demikian, perlu digunakan cadangan berputar yang masih tersedia maupun cadangan dingin kalau memang diperlukan. Yang ketiga, peralatan penyaluran seperti saluran udara atau transformator yang dalam rencana operasi harian dianggap siap operasi terhadap mengalami gangguan atau kerusakan sehingga tidak siap operasi. Apabila hal ini menimbulkan kesulitan penyaluran, misalnya karena timbul beban yang lebih pada salah satu bagian instalasi atau bahkan ada bagian dari sistem yang mengalami pemadaman, maka perlu dilakukan langkah-langkah operasional untuk mengatasi hal ini, yaitu dengan memindahkan beban dari tempat yang padam atau yang menimbulkan beban lebih ke tempat yang lain selama keadaan masih memungkinkan. Selanjutnya ada pedoman operasi. Agar operasi sistem tenaga listrik ini berlangsung dengan tertib, perlu disusun pedoman-pedoman untuk mengawasi operasi ini secara tertulis. Pedoman ini kemudian digunakan untuk yang bertugas mengoperasikan sistem tenaga listrik, terutama pada dispatchernya. Pedoman operasi seperti ini telah disinggung dalam pasal 7 ayat 3 harus mencakup pedoman mengenai yang pertama urutan prioritas unit pembangkit yang harus dijalankan atau dihentikan. Yang kedua, beban maksimum dan beban minimum yang diperbolehkan bagi setiap unit pembangkitnya. Yang ketiga, konfigurasi jaringan dalam keadaan normal. Yang keempat, batas-batas kewenangan operasi antar kesatuan PLN P2B maupun dengan kesatuan PLN di luar PLN P2B. Yang keempat, yang kelima, hal-hal yang harus dilakukan pada waktu mengatasi gangguan seperti yang pertama, prioritas pengiriman tegangan. Yang kedua, saluran yang dipakai untuk mengirim atau menerima tegangan. Beban yang tidak boleh dilepas, baik dari segi prioritas maupun untuk mengimbangi arus kapasitif pada waktu beban kecil. Selanjutnya ada prosedur memberikan laporan dan perintah operasi, baik dalam keadaan sistem normal maupun sistem terganggu. Yang selanjutnya prosedur membebaskan tegangan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam instalasi. Yang terakhir ada penggunaan fasilitas telekomunikasi, telemetering, dan telekontrol. Cukup sekian materi dari saya tentang pelaksanaan dan pengendalian operasi sistem tenaga listrik. Lutfi Frizal 2018-11-093 pamit undur diri. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Stop.